firman-Mu pada malam ini. Dan berkati kami semua Tuhan. Aku serahkan tubuh jiwa rohku untuk Kau pakai menjadi bejana yang dipakai untuk maksud yang mulia. Dan aku menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran mereka, dan berkaryalah di tengah-tengah kami pada malam ini. Malam ini adalah malamnya Tuhan. Malam ini adalah malam kemenangan. Ini waktunya Tuhan berperkara di tengah-tengah kami. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya? Saudara lebih baik? Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan masih menyertai kita, Tuhan melindungi kita. Dan saya yakin kita pasti sangat bersyukur sekali untuk kehidupan kita semuanya. Amin. Ya, kita melihat dengan apa yang terjadi di India. Ya, begitu banyak orang yang mati. Dan herannya saudara, yang membingungkan kita di dalam dunia yang penuh dengan oksigen, mereka tidak dapat oksigen. Di dalam dunia yang penuh dengan oksigen, mereka tidak mendapatkan oksigen. Seolah-olah oksigen itu hanya ada di dalam tabung. Apakah saudara perhatikan orang-orang yang diletakkan di halaman-halaman, orang-orang yang dibaringkan di pinggir-pinggir rumah sakit, bagaimana mereka berjuang untuk oksigen saudara, untuk nafas mereka. Untuk nafas mereka, padahal di tempat itu plenty, katanya penuh dengan oksigen. Di siang hari, mulai dari pagi hari sampai malam hari, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, mereka menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Amin. Artinya oksigen itu banyak. Tetapi orang berjuang untuk mendapatkan oksigen, dan kita mendengar kabar bahwa mereka mati karena tidak mendapatkan oksigen. Bagaimana hal itu bisa terjadi, saudara? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kadang-kadang membingungkan kita, saudara. Dan kita mendapatkan kabar-kabar tentang virus yang semakin bertambah kuat, dan bertambah kuat. Yang seolah-olah virus itu menjadi seperti Superman yang dahsyat, hebat, dan semua orang ditimpa dengan ketakutan. Semua orang ditimpa dengan kekhawatiran yang sangat. Haleluya. Ini yang terjadi di muka bumi ini. Dan kita mendengar begitu banyak hal-hal. Viral di media sosial. Bagaimana di Eropa ada seorang wanita pembicara, wanita India juga, yang mengumpulkan ribuan orang. Dan dia berkata, sama seperti dinosaurus yang punah, sama seperti harimau shroff yang giginya panjang-panjang, saudara, punah. Pernah dengar ya, mungkin pernah lihat fotonya saudara, harimau yang giginya panjang. Katanya pernah hidup di zaman dulu, punah. Dan kemudian dia katakan demikian juga, manusia yang melawan alam akan punah katanya.
Nggak masuk di akal pikiran kita, saudara. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kepada manusia, engkau diciptakan berbeda dengan semua yang lain dan kita diciptakan untuk menaklukkan semuanya itu. Kita tidak sama dengan dinosaurus, kita tidak sama dengan harimau bertaring panjang itu, saudara. Kita tidak sama dengan mamut atau gajah besar yang hidup di zaman dulu itu, saudara. Kita tidak sama. Dan kita mendengar kabar-kabar deru-deru perang yang menakutkan. Perang verbal di media sosial antara agama ini dengan agama itu. Padahal bukan agama yang diperangkan di tempat tersebut, saudara. Dan ini yang menjadi masalah-masalah dalam kehidupan manusia yang membuat kepanikan, ketakutan, teror demi teror yang terjadi di muka bumi ini, saudara. Dan kita merasa masalah-masalah yang kita hadapi semakin besar dan semakin besar. Sampai-sampai kita berpikir ada orang yang berkata, sekalipun Tuhan turun tangan, kemungkinan tidak dapat mengatasi. Bayangkan. Sampai berkata seperti itu. Saking dia takut, panik. Wah, luar biasa. Bayangkan Tuhan aja katanya nggak bisa tolong. Tuhan yang seperti apa, saudara? Pada malam ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan. Tentang bagaimana umat Tuhan menaklukkan sesuatu yang sangat-sangat besar. Tembok yang begitu tebal dan tinggi dihancurkan dan sebuah kota dimenangkan, saudara. Saudara ingat kira-kira kota apa itu? Tembok apa itu? Tembok Jeriko. Haleluya. Saudara pernah tahu tembok Jeriko itu seperti apa? Sehingga mungkin kita berpikir seperti tembok gedung ini yang dengan mudah bisa kita hancurkan. Bagaimana? Apakah engkau pernah tahu gambaran tembok Jeriko itu seperti apa? Ada yang tahu lebarnya berapa, tebal temboknya itu tahu berapa? Tahu? Saya kasih kisi-kisinya. Yosua pasal yang kedua. Ayat 15. Yosua 2 ayat 15. Sini ada gambar tembok tapi tidak jelas ya. Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Rumah perempuan itu, perempuan yang bernama Rahab, rumahnya di atas tembok kota. Jadi kalau temboknya cuma satu batu bata, kira-kira bisa tinggal nggak orang? Tinggal nggak kira-kira orang? Tidak mungkin. Inilah lebarnya menurut sejarah, saudara. Di para ahli menemukan bahwa tembok Jeriko itu lebarnya 4 meter atau ukuran mereka adalah 13 feet. Kalau dijadikan meter, lebarnya sama dengan 4 meter. Inilah dia 4 meter, seperti ukuran lebar satu ruko. Lebar satu ruko 4 meter, itulah lebar daripada tembok Jeriko. Kira-kira menurut pikiran manusia, bisakah tembok sebegitu tebal dihancurkan oleh bangsa Israel yang pada saat itu tidak punya peluru kendali? Mungkin kalau pada saat itu mereka punya peluru kendali seperti roket-roket sekarang ini, mungkin bisa ya.
Tapi pada saat itu mereka tidak punya meriam atau peluru kendali atau motor tank itu yang bisa menembakkan, melontarkan. Mereka nggak punya. Bayangkan, saya pikir tank aja, senjata yang ada di tank itu aja kurasa tidak bisa menembus tembok 4 meter. Karena 4 meter itulah maka perempuan itu bisa punya rumah, bisa bangun rumah di atas tembok itu. Tingginya adalah lebih kurang 18 feet. Kalau dikalikan, dijadikan meter lebih kurang 8,5 meter. Tingginya 8,5 meter. Lebih kurang setinggi gedung gereja ini. Setinggi ruko 2 tingkat. Apakah dengan mudah untuk dihancurkan? Halo, tembok yang lebarnya 4 meter, tingginya 8,5 meter, apakah dengan mudah dihancurkan oleh manusia biasa? Coba gunakan logika kita. Tidak mungkin, saudara. Amin. Tidak mungkin. Sama seperti dengan apa situasi yang dihadapi kita saat ini. Masalah yang begitu pelik, masalah yang begitu tebal, banyak. Virus yang makin kebal. Virus yang makin sakti. Seolah-olah tidak ada harapan. Tidak mungkin, sama seperti tembok Jeriko itu, tidak mungkin bisa diruntuhkan dengan pikiran manusia. Tetapi pada akhirnya tembok itu runtuh. Amin. Pada akhirnya tembok itu runtuh. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ini rahasia yang sangat penting untuk kita ketahui, saudara. Karena ketika engkau memahami rahasia ini, maka tembok-tembok Jeriko di dalam kehidupanmu engkau dapat hancurkan dengan mudah. Tembok-tembok Jeriko di dalam keluargamu, maka dengan mudah engkau dapat menghancurkannya. Tembok-tembok Jeriko di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, dengan mudah engkau dapat menghancurkannya. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya perhatikan dengan baik firman Tuhan ini. Perhatikan baik-baik. Engkau yang ada di rumah, perhatikan, fokus dengan baik. Ikuti firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, kita akan lihat Yosua pasal 1. Kita akan lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Hal pertama yang perlu dimiliki, senjata yang utama yang perlu dimiliki supaya engkau menang dalam setiap medan pertempuran adalah engkau perlu memiliki janji Tuhan bersama dengan engkau. You must have the promise of God with you. Engkau harus memiliki janji Tuhan bersama dengan engkau. Kalau engkau memiliki janji-janji Tuhan, maka saya bisa jamin engkau akan menang dalam setiap medan pertempuran yang kau hadapi. Tidak peduli seberapa berat pun medan itu, tidak peduli seberapa tebal pun tembok yang kau hadapi, tidak peduli seberapa kuat musuh yang sedang kau hadapi. Kalau engkau memiliki janji Tuhan, engkau akan muncul sebagai pemenang. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Amin. Engkau harus punya janji-janji Tuhan. Tuhan katakan kepada Joshua, Joshua, setiap tempat yang kau pijak akan menjadi milik. Ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Artinya kemanapun Joshua mau menginjakkan kakinya, Tuhan katakan, aku berikan tempat itu kepadamu. Kalau Tuhan sudah memberikan janjinya kepadamu, itu cukup untuk menjadikan kau menjadi pemenang. Haleluya. Amin. Amin. Berapa banyak janji yang kau punya sebagai orang percaya. Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, lihat kepada bintang-bintang di langit itu, sebegitu banyaknya nanti keturunanmu. Kemudian Tuhan katakan lagi kepada Abraham, Abraham, lihat kepada pasir di tepi pantai, sedemikian banyak engkau akan memiliki keturunan. Haleluya. Janji Tuhan itu cukup bagi kita. Oleh janji Tuhan, oleh bilur-bilur darah Yesus, kamu telah disembuhkan. Itu janji Tuhan. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Dia bukan hanya memberikan kehidupan kepadamu, tetapi dia berikan hidup dengan segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Apa yang kau perlukan, janji Tuhan. Dia katakan, aku akan jadikan kau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau akan terus naik, terus naik, terus naik dan tidak pernah turun. Itu janji Tuhan. Apakah engkau punya janji itu? Atau engkau hanya berpegang kepada janji-janji manusia? Atau engkau hanya berpegang kepada prinsip-prinsip kehidupan manusia? Atau engkau hanya berpegang kepada kata-kata bijak manusia? Kalau engkau hanya berpegang kepada pemikiran manusia, ideologi manusia, engkau akan gagal. Tapi berpeganglah kepada janji Tuhan, maka engkau akan menang. Milikilah janji-janji Tuhan, maka engkau akan menang. Milikilah janji-janji Tuhan. Miliki janji Tuhan. Malaikat Tuhan hadir kepada Sarah dan berkata, pada waktu tahun yang akan datang, ketika aku kembali, engkau akan punya keturunan. Tuhan katakan kepada Elisabeth, kepada Zakaria, suaminya, ketika aku kembali, engkau akan punya seorang anak. Begitu banyak janji Tuhan, begitu banyak janji Tuhan. Dan Tuhan berikan janji kepada Joshua, setiap tempat yang kau pijak, yang kakimu ingin pijakkan, maka tempat itu akan kuberikan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, apa yang perlu engkau punya untuk menjadikan engkau pemenang? Mau tembok 4 meter tebalnya, dapat engkau robohkan, dapat engkau hancurkan. Mari kita lihat Joshua pasal yang kedua. Kita lihat ayat 1. Sampai ayat yang kedua dulu. Kita baca ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Jeriko.
Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Jeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Langkah yang kedua Bapak Ibu, engkau perlu punya strategi. Karena tidak gampang untuk menghancurkan tembok Jeriko yang tebal 4 meter. Engkau harus punya strategi, amin. Kalau tidak punya strategi, repot urusannya. Selain punya janji, engkau perlu punya strategi. Perlu punya strategi. Kemudian ayat 22. Dan kita tahu ayat selanjutnya berkata, ketahuan kehadiran mereka oleh Raja Jeriko, pemimpin Jeriko. Raja Jeriko akhirnya menyuruh orang menangkap, tapi kemudian wanita yang bernama Rahab itu menyembunyikan mereka di rumahnya. Dan kemudian ayat 15, perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Kemudian ayat 16, berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan. Sampailah ayat 22. Mari baca sampai ayat 24 bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Ayat 24. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Haleluya. Mereka pergi mengintai. Dan keputusan setelah mereka mengintai adalah apa yang kita baca di ayat 24. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri itu ke dalam tangan kita. Kok bisa? Kok bisa? 2 orang pengintai siapa mereka? Apa yang terjadi? Di dalam mengintai itulah mereka menemukan strategi. Kitab Habakuk. Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita baca. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya
Orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kitab Habakuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Haleluya. Apa maksudnya saudara? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Lihat apa yang dilakukan oleh dua orang pengintai itu. Mereka berada di tempat pengintaian. Saudara lihat kotanya ini saudara. Di gambar latar belakang ini seperti inilah kota. Dan kemudian ada menara di atas itu. Di menara itulah perempuan itu tinggal. Rahab itu tinggal saudara. Dan di atas sotonya itulah tempat pengintaian. Tempat pengintaian. Habakuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Ketika engkau berdiri di tempat pengintaian, di menara, di tempat yang paling tinggi. Di mana itu? Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Apa yang terjadi ketika burung Raja Wali itu terbang? Ketika burung Raja Wali itu terbang, saudara perlu tahu bahwa Raja Wali itu punya mata yang sangat tajam. Ketika dia terbang, sekalipun dia terbang begitu tinggi, dia bisa melihat kelinci yang ada di daratan ini saudara. Dia bisa melihat bahkan tikus, bahkan ular yang ada sedang bergerak di daratan ini saudara. Begitu tajamnya dari tempat pengintaiannya. Dia bisa melihat sasaran-sasaran yang ada. Dia bisa melihat musuh-musuh yang ada. Demikianlah Tuhan menginginkan engkau berada di tempat pengintaian. Sekalipun engkau punya janji, jangan pernah lupa engkau tetap perlu punya strategi. Engkau perlu berada di tempat pengintaian. Engkau perlu berada di dalam hadirat Tuhan. Engkau perlu berada di dalam menara. Itulah yang dilakukan oleh dua orang pengintai itu saudara. Selama 3 hari. Mereka menantikan hadirat Tuhan. Mereka menantikan strategi-strategi dari Tuhan. Mereka tidak gunakan strategi manusia. Karena strategi manusia bisa gagal. Amin. Tapi kalau Tuhan yang sudah bertindak, maka tidak mungkin gagal. Habakuk katakan, aku mau berdiri di tempat pengintaian. Aku mau berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Apa yang harus kubuat Tuhan? 3 hari doa puasa. Esther katakan kepada Mordekai, sampaikan ini kepada seluruh bangsa Israel. Berdoa dan berpuasa. Maklumkanlah berpuasa. Carilah hadirat Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Karena mereka sedang mendapatkan masalah yang sangat pelik. Mereka mendapatkan masalah yang sangat berat. Yaitu seorang yang bernama Naam. Haman. Ingin membinasakan seluruh bangsa Israel saudara. Esther berkata, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapat. Orang yang menantikan Tuhan, Yesaya 40 ayat 31.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Engkau perlu menanti-nantikan Tuhan. Engkau perlu menanti-nantikan Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ada satu situasi di mana engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau bukan dokter, engkau bukan tenaga ahli. Apa yang kau pikirkan? Firman Tuhan katakan, dengan kau pikirkan, dengan kau khawatirkan, apakah engkau bisa menambah sehasta saja jalan hidupmu. Ada orang uring-uringan ketika dia punya masalah. Dia pukul-pukulkan kepalanya. Seolah-olah dia bisa menemukan jawaban. Dia bisa mendapatkan jawaban. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan orang pintar. Engkau tidak pernah tahu. Engkau terbatas, saudara. Yang kau perlu lakukan adalah masuk ke dalam kamarmu, cari hadirat Tuhan, cari hadirat Tuhan. Ketika engkau berada di tempat pengintaian, ketika engkau berada di dalam hadiratnya, maka engkau lihat Dia akan memulihkan kembali kekuatanmu. Haleluya, haleluya. Disitulah strategi demi strategi. Dan apa kata Habakuk? Tuliskanlah. Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu. Dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tuliskanlah visi yang Tuhan berikan itu. Tuliskanlah rencana yang Tuhan berikan itu. Tuliskanlah setiap strategi yang Tuhan berikan itu, saudara. Kalau engkau sedang sakit, ini ada kesaksian dari seorang ibu yang mengalami penyakit kanker. Kalau saudara pernah dengar hamba Tuhan yang sangat terkenal Joel Osteen. Ibunya menderita kanker, saudara. Sampai semua rambutnya gugur, habis semuanya, saudara. Tetapi apa yang dilakukan ibu Joel Osteen ini? Dia cari foto lamanya, foto waktu dia masih sehat, masih gadis dengan rambut yang sangat baik. Dan dia tempelkan di dinding kamarnya. Dan setiap hari dia perhatikan gambar tersebut. Dia katakan, aku akan kembali menjadi seperti itu. Aku akan kembali menjadi seperti itu. Aku tidak diciptakan untuk menjadi seperti ini. Aku akan memiliki rambut kembali. Aku akan sehat kembali. Aku akan kembali dan kembali. Dan hari ini, saudara, dalam usia 84 tahun dia masih tetap mengikuti ibadah dengan segar. Bahkan dokter yang katakan dia akan mati dalam 6 bulan, dokter itu sudah mati, dia tetap hidup. Haleluya. Firman Tuhan katakan, tuliskan segenap janji-janji Tuhan. Apa janji yang kau terima, apa visi yang kau terima ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Setelah engkau mengintai di menara itu, apa yang Tuhan perintahkan, tuliskan semuanya itu. Tuliskan. Haleluya. Sehingga engkau dengan mudah sambil lalu bisa melihatnya. Sambil lalu dapat melihatnya. Oh iya ya. Oh iya ya. Sehingga setiap hari pikiranmu diingatkan kepada janji-janji Tuhan. Kepada visi yang Tuhan berikan. Sambil lalu engkau bisa melihatnya. Oh inilah tujuan hidupku. Oh aku akan menjadi seperti ini. Oh aku akan punya rumah seperti ini. Oh aku akan punya usaha seperti ini. Oh aku akan sehat. Oh aku akan begini. Dan aku akan begini. Tuliskanlah itu, saudara. Apa yang kau mau dalam hidupmu. Setiap strategi yang Tuhan berikan kepadamu, tuliskan semua itu, saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh 2 pengintai. Sehingga mereka berkata dengan penuh keberanian kepada Joshua,
di dalam ayat 24. Tuhan telah memberikan seluruh negeri itu kepada kita. Haleluya. 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 Rikabasyakarabo. Engkau harus punya janji-janji Tuhan itu, saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi di pasal 5 Yosua? Mari kita lihat ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yosua dekat Jeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Hal yang ketiga engkau perlu ketahui, bahwa peperangan itu bukan milikmu. Peperangan itu milik Tuhan. Halo. Amin. Yang ketiga engkau perlu tahu, peperangan itu bukan milikmu. Peperangan itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Ada banyak sekali masalah, kasus yang pernah saya ceritakan kepada saudara. Bagaimana saya tidak tahu berbuat apa-apa untuk mengatasi masalah tersebut. Saya hanya berdiam. Karena saya tahu peperangan itu bukan milik saya. Tuhan yang akan berperang untuk saya. Amin. Tuhan yang akan berperang untuk saya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, mari kita baca. 1, 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Ayat 16, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Elisa harus berdoa, "Tuhan, bukalah matanya Tuhan. Bukalah mata pembantuku ini Tuhan, supaya dia melihat." Ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa melihat. Mereka hanya bisa berkata-kata, "Pak, Bu, wah masalah ini terlalu berat." Ada banyak keluarga-keluarga kita yang akan berkata, "Engkau akan tinggal tunggu waktu saja. Oh, siapkanlah dirimu dengan baik-baik." Banyak orang yang tidak tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpin peperangan itu. Tuhanlah yang berperang untuk kita, saudara. Amin. Banyak orang tidak tahu.
Engkau perlu tahu, tembok 4 meter itu bisa hancur. Itu semua terjadi karena ada campur tangan Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Malaikat yang bekerja, saudara, bukan manusia yang bekerja. Saudara lihat apa yang Tuhan sampaikan kepada tentara Israel. Mereka hanya disuruh di pasal 6 ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit mengedari kota itu sekali saja setiap hari selama 6 hari. Mana medan pertempuranmu? Kelilingi medan pertempuran itu setiap hari 1 kali. Itu yang saya sampaikan kepada Pak Manase ketika dia mau membersihkan seluruh tanah garapan yang ada di Bekala. Saya katakan, setiap hari Bapak bawa air 1 botol yang sudah diurapi dan didoakan. Setiap hari Bapak kelilingi tanah tersebut dengan minyak atau air tersebut sambil diteteskan dari mobil. Setiap hari kelilingi tanah tersebut. Setiap hari kelilingi, jangan peduli ketika orang datang demon, orang buat ini, buat spanduk, buat itu. Setiap hari Bapak urapi sekeliling tempat itu, kelilingi tempat itu dengan mobil. Oh, keluarkan air itu, urapi seluruh tempat itu. Dan apa yang terjadi? Hari Minggu kemarin beliau katakan, Pak, sudah mulai pembangunan. Sudah mulai pembangunan. Haleluya. Medan pertempuranmu, engkau perlu urapi. Urapi, 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 dan selalu urapi. Setiap hari kelilingi. Cukup 1 kali engkau kelilingi. Cukup 1 kali engkau kelilingi. Dan kemudian ayat yang keempat. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, apa katanya? 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Selama 6 hari cukup sekali engkau kelilingi. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali engkau kelilingi. Bersama dengan imam yang meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Yang Tuhan suruh kepada mereka, apakah mudah untuk mereka lakukan? Mudah atau susah? Mudah atau susah? Tuhan tidak suruh mereka gunakan pahat, gunakan martil untuk menghancurkan tembok itu. Karena itu pekerjaan yang berat. Mereka hanya disuruh kelilingi, saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusiamu, sekalipun sebab Allah setia. Sebab Allah setia, peperangan itu adalah miliknya. Sekali engkau sudah menjadi milik kepunyaannya, engkau sudah ditebus, maka dia akan berperang untukmu. Peperangan itu bukan milikmu lagi, Yesus yang akan berperang untukmu. Jangan pernah engkau takut akan hidupmu, jangan pernah engkau khawatir akan hidupmu. Engkau tidak bisa gunakan apapun untuk membayar dirimu, hanya Yesuslah yang sanggup melakukannya.
dunia. Tidak ada obat-obat apapun yang begitu sakti untuk memulihkan keadaanmu. Hanya Yesuslah juru selamatmu. Hanya Yesuslah sumber kekuatanmu. Hanya Yesuslah sumber segala berkatmu. Dia ada untukmu. Dia lebih cukup untuk engkau. Dia terlebih daripada segalanya bagi engkau. Haleluya. Haleluya. Sebab Allah setia. Katakan kepada orang di sebelahmu, Dia setia. Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dan karena Dia setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Dia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. 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 Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Katakan, Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Engkau setia. Aku percaya kepadamu, Tuhan. Haleluya. Dan Dia berkata dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh dengan kemenangan. Kalau Tuhan ada di pihakku, siapakah yang akan melawan aku? Sebab roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. 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 Sebab itu mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Ini waktunya engkau bersukaria, bersorak-sorai bagi Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik, Dia lebih daripada cukup. Apapun permasalahanmu, apapun pergumulanmu pada hari ini. Sekalipun masalahmu, pergumulanmu itu seperti tembok yang 4 meter. Tetapi semuanya itu akan hancur. Sebab Allahmu setia, Allahmu setia, Allahmu setia. Dia akan menjadikan kau menjadi pemenang. Hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. terima mujizatmu di dalam nama Yesus.
ada kemenangan.